Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina wa yahdillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Astuti dari 19PI4. Baik, di sini saya akan membawakan sedikit ceramah yang berjudul ceramah Ramadan singkat tentang sabar. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita semua tahun ini, bahwa kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassolati innallaha ma'as sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 136 yang berbunyi wallahu yuhibbus sabirin. Bukan sungguh manis jika kita dicintai Allah. Tidak semua orang bisa melakukan sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu atau tingkatan sabar, kita dapat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bisabri wassalati wa innaha laqadiratu illa ala khashiin, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang dampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Ada 3 jenis kesabaran, yaitu sabar menahan amarah, sabar menahan nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran pertama adalah sabar dan menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasyabrun jamil. Hal ini
difirmankan dalam surah Yusuf ayat 189. Maka hanya sabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana di dalam Al-Quran yang berbunyi, qala la tasriba alaikum yaumu yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada ceraan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan, dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih sabar dalam menahan amarah. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua yaitu sabar menahan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu atau suatu larangan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Sebagaimana yang difirmankan Quran surah Yusuf ayat 23 yang artinya, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah berdekatan denganku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang saling itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat-lihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentahwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras. Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Dan dapat kita lihat bahwa kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Baik, dari yang sedikit saya sampaikan tadi, kita bisa kita renungkan bahwa
kita sebagai kaum muslimin, kita harus senantiasa bersabar, dan masih banyak lagi jenis kesabaran yang bisa kita lakukan. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.